action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kabel fiber optik. Fiber optik ini adalah jenis kabel yang terbuat dari serat plastik dan kaca halus yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat maupun pengguna dalam lingkup wilayah tertentu. Umumnya kabel fiber optik digunakan sebagai backbone pada jaringan telekomunikasi, misalnya untuk menghubungkan jaringan antar pulau, antar kantor cabang, antar gedung, dan lainnya. Fiber optik sangat bermanfaat untuk mentransmisikan jutaan data dari kantor ke kantor dan pulau ke pulau. Jika dibandingkan dengan teknologi kabel koaksial pada umumnya, bandwidth serat optik jauh lebih besar karena mampu mencapai kecepatan gigabyte per second. Karena sifatnya yang tahan terhadap gangguan elektromagnetik dan interferensi, kabel fiber optik ini menjadi solusi ideal untuk jaringan telekomunikasi, internet, dan transmisi data penting dalam dunia modern. Sehingga memiliki kemampuan untuk mengirimkan data dengan kecepatan tinggi dan kapasitas yang lebih besar. Ini adalah struktur fisik kabel fiber optik. Yang pertama, inti core. Bagian inti core pada serat optik terbuat dari kaca dan plastik halus dengan diameter yang tebalnya sangat kecil, yaitu 2-50 mikrometer. Fungsinya adalah sebagai media merambatnya cahaya. Yang kedua, ada clouding. Clouding merupakan bagian yang menyelubungi lapisan inti core pada serat optik. Ukurannya 5-250 mikrometer. Clouding terbuat dari bahan silikon sehingga memiliki indeks bias berbeda agar cahaya dapat dipantulkan kembali sekaligus membuat cahaya tetap berada dalam serat optik. Fungsi clouding tidak hanya sebagai lapisan pelindung inti serat optik saja, tetapi juga untuk melindungi gelombang cahaya. Itulah mengapa adanya clouding membantu supaya cahaya dapat tembus kembali ke inti. Yang ketiga ada buffer coating. Lapisan setelah clouding adalah coating atau buffering. Terbuat dari bahan plastik dengan sifat elastis yang gunanya untuk melindungi serat optik dari segala gangguan fisik. Contoh gangguannya misalnya terjadi lekukan pada kabel serat, ketidakseimbangan kelembapan udara. Dan yang keempat, string member dan outer jacket. Adapun lapisan paling luar adalah string member dan outer jacket. Fungsinya untuk melindungi kabel serat optik dari gangguan fisik secara langsung maupun gangguan dalam bentuk lainnya. Setelah mengetahui fisik atau struktur pada fiber optik, sekarang kita ke jenisnya. Jenis yang pertama, single mode, adalah serat kaca tunggal dengan diameter 8,3 sampai 10 mikron yang memiliki satu mode propagasi, biasanya transmisi 1310 nm atau 1550 nm. Serat mode tunggal memberi Anda kecepatan transmisi lebih tinggi dan jarak hingga 50 kali lebih jauh dibandingkan multimode. Namun biayanya juga lebih mahal. Single mode ini memiliki inti yang jauh lebih kecil daripada serat multimode. Yang kedua ada multimode. Dirancang untuk membawa beberapa cahaya secara bersamaan melalui diameter inti yang lebih besar, berkisar antara 56 sampai 62,5 mikron. Kabel ini memanfaatkan LED sebagai sumber cahayanya. Serat multimode mampu membawa lebih banyak data tetapi jaraknya lebih pendek. Biasanya digunakan di jaringan LAN, pusat data, dan aplikasi jarak pendek yang jaraknya hanya beberapa ratus meter. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara kerjanya fiber optik. Cara kerja fiber optik ini dengan memanfaatkan serat
kaca untuk memperoleh refleksi. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara kerja fiber optik cahaya dalam jumlah besar agar semua data dapat ditransmisikan secara maksimal dan stabil. Ada beberapa kelebihan dari kabel fiber optik. Yang pertama, kapasitas bandwidth yang besar membuat proses transmisi data berlangsung cepat hingga mencapai beberapa gigabyte per detik. Yang kedua, sinyal degradasi lebih kecil, sehingga tidak terpengaruh pada gelombang elektromagnetik dan frekuensi radio karena terbuat dari kaca dan plastik murni. Yang ketiga, ukurannya kecil, ringan, lebih tipis, dan fleksibel ketimbang kabel yang menggunakan bahan tembaga. Yang keempat, serat optik lebih aman sehingga tidak mudah terbakar. Dan yang terakhir, ada kekurangan fiber optik ini, yaitu yang pertama, kabel fiber optik menggunakan gelombang cahaya untuk mentransmisikan data, maka kabel jaringan jenis ini tidak dapat diinstal dalam jalur yang berbelok secara tajam atau menyudut. Yang kedua, instalasi dan maintenance menggunakan tenaga yang ahli. Yang ketiga, komponen VO mahal dan membutuhkan biaya ekstra dalam pengaplikasian yang lebih spesifik.